Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya di channel Indobim. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya mau sharing gimana caranya teman-teman membuat namanya template untuk pembuatan koridor seperti itu, atau pembuatan timbunan kalian seperti itu ya teman-teman. Langsung saja di sini teman-teman masuk aja ke menu koridor, kemudian di sini ada beberapa menu, teman-teman pilih yang bagian template. Oke, ini adalah bentuk template yang sudah disediakan oleh aplikasi atau software Overload Designer. Nah, terkadang kita mempunyai suatu project sehingga kita harus mengcustom daripada template itu sendiri. Misal nih saya punya case, kita mempunyai sebuah project yang seperti ini. Ini adalah untuk bentuk cross sectionnya seperti ini ya, teman-teman. Ini bisa nanti kita buat sendiri ya, misal kita acuannya adalah bahasa ini adalah rigid pavement, misal LC nya segini, kemudian drainage layernya dengan tebal seperti ini. Oke, langsung saja di sini caranya teman-teman. Yang pertama, teman-teman bikin komponennya dulu, yaitu misal di sini kita klik kanan di bagian ini, kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih template. Oke, kemudian di sini ada tanda kosong. Misal ini yang pertama tadi adalah rigid pavement, kita kasih nama rigid. Oke, selanjutnya kita cari center point-nya dulu. Caranya teman-teman masuk di bagian sini. Ini adalah ini nanti kita pilih untuk horizontalnya ini ada XY dan lain-lain. Ini misal kita masuk ke bagian XY, kemudian kita klikkan 0,0, berarti senternya di sini. Kemudian selanjutnya teman-teman klik kanan add new component, kita pilih yang di bagian null point, kita letakkan di bagian senternya sini. Oke, selanjutnya teman-teman di sini bisa kita lihat tadi untuk ketebalan rigid pavementnya yaitu 27, kita bulatkan saja semisal 0,3. Kita pilih simple. Jadi perbedaannya kalau simple ini adalah bentuknya kotak. Nah, ini adalah untuk transisi per titiknya. Ini kita kurang lebih menggunakan yang 0,2. Nah, di sini kita bisa atur dulu atau kita setting dulu. Caranya adalah teman-teman masuk ke tools, kemudian pilih option di bagian dynamic setting. Oke, nah untuk bagian stepnya ini kita ganti di bagian 0,1, di sini juga 0,1. Oke, kita close. Kemudian kita masukkan lagi. Nah, ini udah mulai lebih fleksibel karena kita menggunakan kelipatan 0,1. Jadi lihat di sini 0, kita turun 0,1, 0,2. Langsung saja di sini kita tadi lihat misal kita penggunaan slope-nya ini adalah 2%, tebalnya 0,27. Selanjutnya panjangnya misal kita tetap pakai 12. Jadi di sini diganti 0,27. Terus untuk width-nya atau lebarnya ini adalah 12. Oke. Nah, ini adalah untuk elemen yang pertama. Selanjutnya kita membuat elemen yang kedua, yaitu elemen yang kedua adalah LC atau Learn Concrete. New, kemudian kita pilih template. Selanjutnya kita masukkan lagi null point-nya. Oke, di sini. Kemudian kita buat sama, yaitu lapisannya. Tadi kita lihat untuk ketebalannya adalah 10 cm, kita ganti 0,1. Oke, untuk kemiringannya atau slope-nya masih sama 2%, dan untuk lebarnya kita pilih 12. Oke, selanjutnya adalah untuk lapisan yang ketiga, yaitu drainage layer atau 15, dengan ketebalan 15. Kita ganti nama dulu, ini adalah LC nya. Kita pilih new template lagi, kita kasih nama drainage. Oke, kita tambahkan null point sebagai acuan.
Selanjutnya kita masukkan lagi untuk drainage-nya, yaitu ketebalannya 0,15 atau 15 cm, panjangnya sama, kemudian kita masukkan. Oke. Kemudian kita membuat yang namanya end condition atau timbunan, tinggi timbunannya, kemiringan timbunan sama kemudian galiannya, yaitu kita contoh. Nah, ini misal menggunakan 1:1,5. Di sini saya akan menggunakan misal 1:2. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke bagian sini, kita bikin new template. Kemudian di new template ini kita pilih misal fill. Oke. Kemudian kita pilih 0 point. Kemudian kita pilih di sini end condition. Misal kemiringannya 1:2, tinggal definisi. Dan nanti misal bertingkat, teman-teman bisa menggunakan tingkat. Langsung saja di sini kita cek dulu poinnya, kita kontrol. Di sini kita ganti horizontal vertikalnya, perbandingannya. Jadi misal perbandingannya adalah 1:2, yaitu secara horizontalnya 2, secara vertikalnya adalah 1. Oke, kita pilih apply. Selanjutnya setelah fill kita bikin cut-nya. Template, ini adalah cut. Sama, kita buat 0 point dulu. Selanjutnya kita pilih end condition, kemudian kita tarik kemiringannya, kita finish. Selanjutnya kita pilih vertikalnya sama, yaitu vertikalnya 1, horizontalnya 2, 1:2. Oke. Close. Selanjutnya di sini misal teman-teman menemui bentuk-bentuk custom ya, seperti ini. Ini caranya, teman-teman tinggal tambahkan aja. Misal nih 25 ditambah 27, berarti dia mempunyai ketinggian total sekitar 52. Oke. Berarti ketinggiannya sekitar setengah meter, kemudian lebarnya semisal kita membuat perbandingan 1:2. Di sini semisal bentuknya custom, kita langsung masuk di bagian sini, misal template, kita tulis custom. Oke, kita pilih 0. Selanjutnya kita buat bentuknya, yaitu kita memakai constraint. Kita simpulkan tadi bentuknya ibaratnya seperti ini. Oke, kita finish. Kita cek dari di sini tadi ketinggiannya berapa. Jadi ketinggiannya dari titik sini ke bawah itu berapa. Semisal adalah 0,52. Kita cek, berarti secara horizontalnya dia nggak ada jarak. Kemudian ini kita ganti 0,52. Oke. Selanjutnya kita cek di bagian ini. Kita close dulu, kita cek bagian kedua. Acuannya bagian kedua ini adalah ini. Bisa kita lihat jaraknya adalah 2,5 meter dengan vertikalnya 0. Ini kita ganti, yaitu tadi kan tingginya setengah, berarti ini 1 aja. Jadi perbandingannya tetap 1:2. Nah, bisa dilihat seperti itu.
Jadi ini adalah pengukurannya dari titik 1 sini ke sini, yaitu vertikalnya 0, horizontalnya yaitu jaraknya 1 meter. Oke, kita lihat slope-nya di sini, berapa slope-nya dari titik atas, yaitu 52%. Oke, kita apply, close. Ini adalah bentuk custom. Yang selanjutnya adalah langkah terakhir, yaitu kita membuat masternya, namanya master template. Master template ini adalah menggabungkan semua template yang sudah kita buat. Caranya itu kita bikin 0 point sama. Selanjutnya adalah kita drag. Yang pertama tadi bagian paling atas adalah rigid pavement. Kita drag ke sini, kemudian kita klik kanan, kita pilih mirror seperti ini, kemudian kita pasangkan ke sini. Oke, biar view-nya kelihatan, kita coba kecilkan. Oke, selanjutnya adalah bagian yang kedua adalah LC dan concrete. Kita drag juga sama. Kita masukkan ke bagian bawah sini seperti ini. Yang ketiga adalah bagian drainage. Oke, setelah itu kita masukkan yang di bagian customnya. Kita pasang di sini. Nah, seperti ini teman-teman semuanya. Ini adalah bentuk jadinya. Dan langkah terakhir, kita masukkan untuk cut and fill-nya. Misal fill-nya kita masukkan. Oke, dan cut-nya kita masukkan. Nah, setelah ini teman-teman bisa langsung cek di bagian tes. Oke, draw. Nah ini bisa dilihat, ini hanya mentok sampai ke minus 1,8. Jadi ketika nanti end conditionnya di atas minus 1,8, dia tidak akan bisa lanjut ke bawah. Nah caranya, di bagian sini kita klik 2 kali. Oke, nah ini kita pilih di bagian, kita checklist di bagian end condition is infinite. Oke, kita close, kita ganti ke titik 13. Nah di 13 ini kita checklist juga di bagian end condition in infinite. Kita cek bedanya ketika kita tes. Tadi yang sudah kita edit adalah di sebelah sini, teman-teman bisa lihat. Yang bawah ini sampai panjang, yang sini berhenti. Yang sebelah sini berhenti sampai di sini. Yang sini bisa melanjutkan panjang sampai setinggi apapun timbunannya itu. Oke, dari sini paham teman-teman semuanya. Langsung saja kita yang di sebelah sini kita edit juga. Kita kasih checklist end condition in infinite. Kita apply. Kita ganti di titik selanjutnya. Kita checklist, apply. Kita cek kemudian, kita draw, bisa dilihat setinggi apapun timbunannya nanti, maka end condition ini akan menyesuaikan sama tinggi terhadap surface terhadap finish grade-nya. Oke, ini adalah file yang sudah kita buat. Kemudian kita save, baru kita close. Oke teman-teman, mungkin sekian sharing dari saya pada video ini. Pada video selanjutnya yaitu saya ingin sharing bagaimana nanti kita mengaplikasikan template yang sudah kita buat ke dalam alignment ini atau dalam proses pembuatan koridor. Oke teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya sharing ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan saya ucapkan terima kasih.